Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah memberi tanpa batas. Hidup di zaman sulit seperti sekarang ini memang tidak mudah menemukan orang yang punya kepedulian terhadap sesamanya. Apalagi yang punya kemurahan hati. Nah, sebagaimana yang Alkitab nyatakan bahwa di masa-masa akhir ini kebanyakan orang tidak lagi punya kasih. Kasih menjadi dingin. Lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Itu adalah gambaran tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Bapak Ibu semua bisa baca di 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat keempat. Nah, apapun situasinya, orang percaya diajar untuk memiliki kasih seperti Kristus. Memang tidak mudah untuk mempraktekkan kasih, karena kasih itu memberi. Dalam hal memberi ini, bukan semata-mata berbicara tentang pemberian yang berwujud uang atau materi, tapi juga memberi perhatian, waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Dan adalah lebih mudah memberi ketika orang sedang terberkati atau memiliki harta lebih. Memberi saat diri sendiri dalam keadaan kurang, apakah mungkin? Jangankan memberi, untuk kebutuhan diri sendiri saja sudah pas-pasan. Akhirnya kita akan berpikir ulang 1000 kali bila ingin memberi. Nah, sekarang kita baca yuk di Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Boleh katakan amin? Perhatikan firman Tuhan ini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kebanyakan orang lebih suka menerima daripada memberi. Tetapi prinsip Alkitab justru mengajarkan kita untuk banyak memberi. Karena memberi justru menjadi kunci berkat. Amsal 11 ayat ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita belajar dari jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia adalah teladan bagi orang percaya, khususnya dalam hal memberi. Sekalipun keadaan jemaat waktu itu sangat pas-pasan, mereka memiliki hati yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, di 2 Korintus 8 ayat ke-3 dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Makanya kita belajar, memberi adalah soal sikap hati, bukan soal punya atau tidak punya uang. Terbukti banyak orang punya uang tidak memberi, tapi banyak juga orang yang tidak punya justru memberi lebih banyak, bahkan seluruh hartanya diberikan untuk pelayanan Tuhan. Nah, yang mendasari mereka mampu memberi lebih banyak, bahkan melampaui kemampuan mereka adalah kasih mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu semua, berbicara tentang kemurahan hati ini luar biasa. Nah, kemurahan hati yang mereka miliki justru berasal dari kekurangan atau kemiskinannya. Bahkan di 2 Korintus 8 ayat kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Artinya, orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Secara materi, mereka sangat berkekurangan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi dengan sukacita, meski di tengah penderitaan dan kekurangan. Inilah yang disebut dengan pemberian dengan penuh pengorbanan dan totalitas. Berkorban untuk Tuhan dari kekurangan atau kemiskinannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap korban yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, semua Tuhan perhitungkan. Amin. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita telah berulang kali diajar untuk memberi atau berkorban. Karena Kristus telah mengorbankan dirinya lebih dahulu bagi kita semua. Namun demikian, marilah kita kembali mengingat bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk memberi tanpa batas. Saudara, sebagai orang percaya, kita telah berulang kali diajar untuk memberi atau berkorban. Karena Kristus telah mengorbankan dirinya lebih dulu untuk kita semua. Namun demikian, marilah kita kembali dan mengingat bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memberi tanpa batas. Apa itu memberi tanpa batas? Memberi tanpa batas artinya memberikan yang terbaik tanpa membedakan latar belakang seseorang. Serta kita lakukan kapanpun dan dalam situasi apapun. Amin. Di Markus 12 ayat 41 sampai 44,
kita bisa belajar dari persembahan seorang janda miskin. Mari kita baca. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Saudara, dalam teks pertama di Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus begitu memuji sikap seorang janda yang memberi hingga tak bersisa. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang memperhatikan bagaimana sikap orang-orang dalam memberi. Nah, banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar, tapi muncul seorang janda miskin yang memberi 2 peser. Peser atau dalam bahasa Yunani lepton adalah satuan mata uang Yahudi yang nilainya paling kecil. 1 peser atau lepton itu nilainya setengah duit. Sehingga 2 peser berarti 1 duit. Nah, kita lihat berapa nilainya. Berapa sesungguhnya nilai 1 peser atau lepton jika dikurskan dalam rupiah? Di dalam Matius 20 dikatakan upah sehari orang bekerja adalah 1 dinar atau kurang lebih 128 peser. Jadi jika diumpamakan upah kerja sehari adalah Rp30.000, maka berarti Rp30.000 kita bagikan dengan 128. Itu mendapatkan angka Rp234. Karena janda miskin itu memberi 2 peser, maka nilai pemberiannya itu adalah Rp460. Atau jika kita bulatkan menjadi angka Rp500. Coba Bapak Ibu semua renungkan baik-baik. Berapa arti sesungguhnya dari Rp500 untuk saat ini? Bahkan Bapak Ibu bayar parkir pun tidak bisa. Membeli apapun nggak bisa. Bahkan uang Rp500 pun tidak pernah kelihatan lagi. Nah, mari kita belajar untuk mengenal janda miskin ini dari sikap hatinya untuk memberi. Sudah janda, ditambah miskin lagi. Dengan tidak memberi saja, dia sudah miskin. Tapi ia memilih untuk memberikan semua uang yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Begitu bermurah hati orang ini. Di dalam pandangan Yesus, pemberiannya itu adalah yang terbesar daripada di antara orang-orang yang lain, termasuk orang kaya yang saat itu dalam hal memberi. Karena ia memberikan seluruh nafkahnya, seluruh yang ia punya, ia persembahkan. Wah, luar biasa. Amin. Nah, kita belajar persembahan merupakan ekspresi dari sikap kita terhadap uang. Jika uang adalah segala bagi kita, maka kita akan mengorbankan Tuhan demi uang. Tetapi jika Tuhan adalah segalanya, maka kita akan mengorbankan uang untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, ada seorang janda miskin, di mana Tuhan kasih satu contoh yang baik, dia memberikan 2 koin loh, satuan terkecil. Jadi sesungguhnya itu adalah seluruh miliknya. Padahal menurut aturan agama waktu itu, sebagai janda miskin, dia bisa menyimpan 1 koin untuk dirinya sendiri. Nah, kisah ini mengingatkan kita kepada janda miskin yang ada di Sarfat, yang memberi makan bagi Elia di tengah segala kekurangannya. Namun begitu, mukjizat terjadi, sehingga dia diberkati, diberi berkat yang melebihi keperluannya. Kedua kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa memberi tidak harus menunggu kaya, tapi memberi adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti memberi yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, kalau kita bertanya mengapa kedua janda tersebut bisa melakukan hal demikian? Jawabannya sederhana, karena mereka memiliki kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi tanpa batas ini merupakan hal yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika menebus dosa saudara dan saya. Di Yohanes 15 ayat ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu semua, seluruh apa yang Tuhan miliki diberikan kepada kita, yaitu bahkan nyawanya sendiri. Siapakah sahabat Tuhan? Saudara dan saya.
Marilah kita selidiki diri kita masing-masing. Bagaimana dengan sikap hati kita saat ini? Apakah kita mau memberi untuk Tuhan tanpa batas? Apakah kita mau menjadi bagian atau menjadi saluran berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita kepada orang lain dengan sukarela dan sukacita? Ingat baik-baik, memberi juga bukan soal materi. Segala yang ada pada diri kita persembahkan buat Tuhan. Memberi bisa berupa waktu, tenaga, pengorbanan, apapun kita bisa beri untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama menjadi kepanjangan tangan Tuhan dengan melanjutkan kasih setia Tuhan kepada semua orang. Dan terus kita hidup bersama di dalam kasih Allah yang sempurna. Belajarlah untuk memberi tanpa batas seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar lewat khotbah minggu ini untuk memberi tanpa batas. Terima kasih, berikan kami kemurahan hati itu agar kami boleh belajar seperti janda di Sarfat dan janda yang memasukkan uang 2 peser itu Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dan kami bersyukur kalau hari ini kami masih sehat, masih bisa bekerja buat Tuhan, masih bisa memberi. Berikan kekuatan buat setiap kami agar kami terus memiliki sikap hati dalam memberi, yaitu karena kami mengasihi Tuhan, bukan karena berapa banyak uang yang kami miliki, tenaga yang kami miliki, waktu yang kami miliki. Semua itu kami mau persembahkan karena kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama, kami mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua saluran berkat buat banyak-banyak jiwa-jiwa, banyak-banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.